Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya akan berbicara berkaitan dengan sebuah pemahaman yang kembali disebarluaskan oleh seorang doktor yang meraih gelar filsafat, yaitu sebuah pemahaman tentang Ahmad Ruhullah. Kalau saya mengingat, khotib Jumat itu dianjurkan oleh dia, yaitu ketika selesai khutbah, kedua kan waktu khotib duduk, jadi suruh membaca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu dilontarkan oleh Ar-Razi kepada jemaahnya, yang biasa menyebut Ruhullah itu kalau di dalam agama lain itu pengikut Nabi Isa. Jadi waruhum minhu. Tapi tak pernah dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waruhum minhu. Jadi ada keinginan besar dari tokoh yang satu ini agar umat Islam pelan-pelan meninggalkan Islam, karena diajarkan mendekati ajaran-ajaran yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar Islam. Keyakinan-keyakinan seperti tadi, keyakinan seperti Ahmad Ruhullah. Kalimat itu biasa lengket dengan nama Yesus. Mengapa harus diangkat sebagai amalan-amalan Islam? Menciptakan sebuah pemahaman yang sama halnya dengan kebiasaan-kebiasaan di agama lain. Ini nanti ujung-ujungnya mah ya itu tadi, menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Menyamakan Nabi Muhammad, menyesatkan umat agar terperangkap dalam pemahaman yang jauh dari kebenaran. Jadi belum pernah kita mendengar dari siapapun ulamanya sejak dahulu kala, kecuali ulama thariqah yang sering nyeleneh. Dari ulama yang terkenal, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tidak seorang pun dari mereka mengajarkan dzikir Ahmad Ruhullah itu. Ini sama saja dengan menggeser umat dari Islam kepada agama lain, atau menggiring umat keluar dari Islam. Karena pola pemahaman tentang gaya-gaya ibadah seperti itu tidak ada bedanya dengan tetangga sebelah ya, yang membesar-besarkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Ruhullah. Nah, coba kita dengar. Di saat duduk bacalah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Coba dibaca. Itu kebiasaan yang tentu saja tidak pernah dilaksanakan oleh seorang tokoh-tokoh Islam sekelas, yaitu ulama-ulama besar dalam Islam.
yang menjadi standar sebagian besar umat Islam, ya seperti Imam Abu Hanifah tadi itu. Bahkan belum pernah ada sahabat Nabi yang berzikir seperti itu. Jadi zikir nyeleneh itu. Ya zikirnya biasanya itu di gereja itu. Ini maunya umat dibawa kemana gitu. Mengapa umat itu harus dijauhkan dari ajaran yang benar kepada ajarannya sendiri gitu. Dan mengunggulkan ajaran sendiri. Dan belum pernah Nabi Muhammad tuh di dalam Al-Quran di dalam hadis memberikan dikir-dikir seperti itu. Siapa ini Ar-Razi sebenarnya? Mengapa merasa lebih hebat dari Nabi sehingga harus mengarang dikir-dikir yang tidak jelas? Kalau mau berzikir, berzikirlah sesuai dengan yang dianjurkan Nabi. Jangan berzikir sebagaimana yang diucapkan oleh Dr. Rozi. Itu yang menyesatkan. Kalaupun ada dalilnya, itu adalah dalil yang dikarang-karang, bukan dalil yang memang menjadi dasar kebiasaan-kebiasaan dalam fikih-fikih Islam. Jadi ini adalah fikih torikoh, bukan fikih Islam ya, tapi fikih torikoh. Fikih yang memang dikembangkan oleh dari narasumber toriko itu tadi. Sebagai orang Islam, ini punya kitab Al-Quran. Taatnya kepada ati Allah, ati Rasul. Dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul. Tidak melaksanakan perintah Ar-Razi. Ya. Ini umat benar-benar digiring kepada sebuah pemahaman agama yang salah. Kalau kita dengar di dalam hadis-hadis Nabi, doa yang biasa dibaca Nabi di antara dua khutbah itu bukan doa-doa seperti itu. Itu doa karangan Ar-Razi sendiri yang mirip-mirip dari luar agama Islam. Yang selalu teriak-teriak Ruhullah, Ruhullah, Ruhullah. Apa maksudnya? Mau disamakan dengan Yesus Nabi Muhammad SAW, lalu diangkat sebagai Tuhan. Ini artinya ingin menggiring umat ke dalam pemahaman yaitu paganisme tadi itu. Jadi ini adalah pemahaman agama pagan, bukan agama Islam. Nabi Muhammad itu memang seorang nabi, tapi tidak pernahlah Nabi mengajarkan dzikir seperti itu. Artinya ini pengkhianatan terhadap Nabi Muhammad SAW yang akan cukup membahayakan umat, yang akan menjauhkan umat. Kalaupun ingin mencintai Nabi dan ingin dikatakan mencintai Nabi oleh Nabi Muhammad atau oleh Allah, ia harus melaksanakan perintah-perintah yang terdapat dalam Quran dan As-Sunnah. Bukan mengada-ngada kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Tidak sekedar bid'ah, tapi lebih pada yaitu agama paganis. Agama paganisme tadi. Yang secara pagan menuhankan benda-benda. Nah ini yang tentu saja bisa merusak akidah umat Islam. Bisa merusak i'tiqad umat Islam. Terjerumus ke dalam berbagai macam kesirikan. Ini yang saya maksudkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala ajaran-ajaran yang menyesatkan, terutama dari ucapan-ucapan yang berbau syirik seperti yang diucapkan oleh Dr. Rozi. Ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.